Allah akan membalas semua keletihan upaya dari dalam beramal, di dalam jaga ibadah, tidak hanya di akhirat kelak, akan tapi Allah juga akan balas amal-amal ibadah kita ini disegerakan di dunia. Maka itulah yang harus kita yakini, bahwa apa yang Allah berikan balasan kepada kita di dunia ini dengan sebab ketundukan kita kepada Allah, itulah hakikatnya kenikmatan yang paling besar di dunia ini, melebihi kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka nikmat di dalam ibadah, nikmat keimanan, itu adalah kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling agungnya, yang tidak bisa ditandingi dengan semua kenikmatan dunia dan seisinya. Dan telah disebutkan di dalam banyak ayat. Seandainya kita mau mentadabburi, Allah menyegerakan balasan-balasan itu di dunia. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan itu berada di dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat keburukan, kefajiran itu akan berada di dalam kesengsaraan. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, jangan engkau sangka kenikmatan dan kesengsaraan itu hanya balasan di akhirat kelak saja. Akan tapi sungguh Allah pun akan memberikan balasan kepada kita. Allah akan berikan balasan dengan kenikmatan ibadah, dan Allah akan memberikan balasan kesengsaraan bagi siapa yang tidak mau menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disebutkan juga di dalam ayat yang lain. Dalam surah Ar-Rahman Allah Ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan 2 surga. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, itulah surga di akhirat. Dan yang pertama kali didahulukan adalah surga di dunia. Kata beliau, man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang dia tidak bisa masuk ke surga dunia, maka dikhawatirkan dia tidak bisa masuk di surganya di akhirat. Apa surga dunia? Itulah kenikmatan iman, kenikmatan di dalam ibadah-ibadah yang susah payah kita lakukan. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain. Dalam surah An-Nahl Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maknanya dia kumpulkan 2 perkara kebaikan. Yang pertama adalah keimanan, kemudian keimanan itu menumbuhkan amal saleh, maka Allah akan berikan balasan dengan 2 balasan sekaligus. Dan Allah sebutkan pertama kali balasan di mana? Di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayat thayyibah, berkata para ulama al-tafsir, itulah mutmainnul qalb wa insirahus sadr. Tenteramnya hati, tenangnya jiwa, lapangnya dada. Dan Allah hanya akan berikan kenikmatan ini kepada siapa? Hanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh saja. Adapun orang-orang yang berpaling dari ketundukan kepada Allah, meskipun banyak hartanya, tinggi pangkat jabatan kedudukannya, dia orang yang masyhur, terkenal, dialu-alukan, dipuja-puja di mana-mana, kapan dia adalah orang yang berpaling dari agama Allah, berpaling dari beribadah kepada Allah, yakin Allah akan berikan balasan juga di dunia ini. Sebagaimana apa yang disebutkan di ayat-ayat yang terakhir di dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, dari beribadah kepadaku,
maka sungguh baginya lah ma'isyah dhank, kehidupan yang sempit, kegoncangan di dalam hatinya, gelisah, gundah gulana, bingung dengan kehidupannya sendiri. Ini kenapa hatiku seperti ini? Padahal tidak ada sesuatu yang aku inginkan pasti terpenuhi. Tapi ketika dia adalah hamba yang tidak bersyukur kepada Allah, hamba yang berpaling dari peringatannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan kelak kami akan giring dia dalam keadaan buta. Dia akan digiring dalam keadaan buta. Kalau di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, maka Allah akan seret dia. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret di atas wajah-wajah mereka. Sehingga hamba ini akan bertanya kepada Rabbnya, ya Rabb, qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sedangkan aku dulunya bisa melihat? Maka Allah Ta'ala membalasnya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian itulah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami dan engkau lupakan ayat-ayat itu, maka pada hari ini engkau dilupakan. Maka ini adalah tanda yang kedua. Tolong diingat-ingat ya, nanti kalau selesai saya ingin tanya lagi nanti. Maka tanda yang ketiga, kalau Allah ini ridha kepada amal ibadah kita, maka sebagaimana keutamaan dari bulan Ramadan adalah bulan ampunan yang melimpah dari Allah, maka kapan Allah ridha dengan amal ibadah kita, Allah akan jadikan kita hamba yang mubadarah bitaubah, hamba yang bersegera untuk kembali rujuk kepada Allah, bertaubat setiap kali melakukan perbuatan dosa. Kapan Allah ini? Kapan Allah itu ridha dengan amal-amal ibadah kita? Allah tumbuhkan ketakwaan di dalam hati kita. Maka di antara cabang ketakwaan itu adalah kapan seorang terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa, orang yang mukmin dengan keimanan yang jujur, Allah akan jadikan hatinya itu benci kepada keburukan, kepada dosa. Meskipun kadang hawa nafsunya mendorong dirinya untuk terjatuh ke dalamnya. Maka seorang yang mukmin, kapan dia berbuat dosa, maka dia khawatir dosa itulah yang akan menjerumuskan, memasukkan dia ke dalam neraka. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang tidak benar keimanannya. Maka kadang dia lebih sering meremehkan dosa-dosanya. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-mu'min, seorang mukmin itu kapan dia melakukan perbuatan dosa, seakan-akan dia melihat dosa-dosa itu seperti bangunan yang hendak runtuh menimpanya, membinasakannya. Dan munafik, orang yang munafik, kapan dia berbuat dosa, seakan-akan dia menganggap itu lalat yang hinggap di hidungnya, dia kibaskan, dia usir, kemudian lalat itu pergi. Tidak lebih dari itu. Maka seorang hamba kapan ditumbuhkan ketakwaan di dalam hatinya dengan sebab ibadah-ibadah yang dia lakukan, Allah akan jadikan hatinya itu cinta kepada kebaikan dan benci kepada keburukan, dan Allah akan jadikan hatinya itu takut dosa-dosanya akan membinasakannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tapi Allah lah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan, dan Allah hias-hiasi, Allah jadikan indah keimanan itu dalam pandangan hati kalian, dan Allah jadikan kalian benci kepada perbuatan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan hendaknya ada di dalam hati kita keyakinan kapan seseorang itu ingin dibaguskan ibadahnya,
dijadikan dia itu nasyad, bersemangat di dalam ibadahnya. Dan lebih dari itu, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, maka jauhilah perbuatan dosa sejauh-jauhnya. Hendaknya kita berhati-hati di dalam berhadapan dengan dosa. Karena sebagaimana penjelasan para ulama, tidak ada perkara yang paling menghalangi kita untuk bersemangat di dalam ibadah. Terlebih lagi ibadah di dalam bulan Ramadan ini, terlebih lagi di malam-malam yang terakhirnya, melebihi dari perbuatan dosa-dosa kita. Termasuk tidak akan ada seseorang bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya, maka tidak ada yang bisa menghalangi melebihi dari dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan di dalam ucapan para imam, para ulama-ulama kita, saqamul jasad bil auja wa saqamul qulubi dzunub. Jasad kita ini bisa sakit karena ada penyakit yang datang, ada virus seperti corona kemarin itu. Kemudian hati kita ini bisa sakit. Hati kita bisa sakit karena apa? Bidzunub, karena dosa-dosa kita. Fala yajidu al-abdu ladzatal ibadah, fala yajidu al-abdu ladzatat ta'am indal auja, fala yajidu ladzatal ibadah indad dunub. Maka seorang tidak bisa merasakan lezatnya makanan di hadapannya ketika dia sakit, ketika dia sedang sakit, sebagaimana orang yang sakit hatinya karena berkumpulnya dosa di dalam hatinya itu, dia tidak bisa merasakan lezatnya, kenikmatannya di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Sehingga kadang kalau kita merasa kita ini sholatnya kok susah sekali khusyuk ya, baru takbir saja sudah mikir apa? Bisnisnya. Oh, sana tagihannya belum gitu. Atau ini urusannya belum selesai, ini baru takbir. Pada yang namanya takbir itu kita membaca apa? Allahu Akbar. Maka yakini di dalam hati, kapan kita membaca Allahu Akbar itu, yakini Allahu Akbar min kulli syai'. Allah itu maha besar, lebih besar dibandingkan segala sesuatu. Nah, ini baru takbir saja kita sudah dikacaukan dengan pikiran kita. Sehingga kadang kalau kita ini masih merasa sulit sekali khusyuk di dalam ibadah, merasakan nikmatnya tadabbur Al-Quran, ketika kita menghafal, mengulang-ulang satu ayat yang kita pahami mana, itu kenikmatan yang besar dan lebih merasuk ke dalam jiwa kita dibandingkan sekedar membaca saja. Atau merasakan kenikmatan di dalam zikir-zikir yang kita lakukan, maka hendaknya seorang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi semua itu melebihi dari dosa-dosanya. Di samping dari mungkin kusurnya ilmu, sedikitnya ilmu kita, bagaimana bisa memberikan hak Allah. Karena semua ibadah ini haknya siapa? Hak Allah. Kita sholat itu memberikan hak Allah. Kita melakukan puasa memberikan hak Allah. Kita baca Al-Quran, kalamnya itu hak Allah. Maka jangan kita berikan hak Allah itu dengan ala kadarnya. Dan hendaknya seorang itu malu ketika dia berhadapan dengan Allah, dia tidak hadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana faedah yang sudah berlalu, kapan kita ini sujud, sujud itu keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Ketika seorang hamba meletakkan bagian anggota yang paling mulia pada tubuhnya itu di tempat yang paling rendahnya, dia hinakan di hadapan Allah. Sehingga kapan seorang itu sujud, maka harusnya dihadirkan tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Sebagaimana bacaannya Rasulullah perintahkan kepada kita, Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kadang kalau kita ini sujud, itu keadaan yang paling dicintai oleh Allah, kok masih bisa-bisanya kita ini memikirkan hal yang lain, maka hendaknya kita malu. Kita ini malu kepada Allah. Oleh karena itulah kalau kita bagi dari sujud, duduk di antara dua sujud, baca apa kita? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Apa artinya? Ya Rabbku ampuni aku, ya Rabbku ampuni aku.
Artinya kesempatan. Kalau inilah kita lalai di dalam sujud yang pertama, kita minta ampun kepada Allah. Karena lalainya hati ketika sujud itu keadaan tidak beradabnya dengan adab yang baik seorang hamba di hadapan Allah. Yang kadang kita ini sering diuji dengannya, sehingga kita mempersiapkan diri untuk sujud yang kedua kalinya. Dan jangan biarkan syaitan, hawa nafsu kita ini menguasai hati kita, sehingga kita tidak menghadirkan hati di hadapan Allah. Sehingga kapan kita masih sulit di dalam mengusahakan khusyuan, karena memang khusyuk itu berat. Allah sendiri mengatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Dan sesungguhnya perkara itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang bagaimana? Illal khashi'in, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam ibadahnya. Allah sendiri mengatakan itu berat. Hanya saja kaidah berlaku. Kapan seorang ini berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki ibadahnya, amalannya, salatnya, terus dia bersemangat duduk di dalam majlis ilmu, mencari nasihat peringatan sebanyak-banyaknya, maka Allah pun akan memperbaiki keadaan kita. Keadaan yang bisa jadi suatu saat kita tidak pernah membayangkan. Allah berikan kebaikan-kebaikan keadaan seperti ini, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Baik. Ini tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat, dan ini nasihat yang banyak diulang-ulang oleh para ulama juga, adalah al-hasanah ba'dal hasanah. Apa artinya? Kebaikan setelah kebaikan. Kapan Allah ini ridho dengan amal ibadah kita? Kita sudah diberikan hidayah, petunjuk untuk membaguskan amal di dalam bulan Ramadan, maka tanda ridhonya Allah akan memberikan taufik kepada kita lagi untuk beramal setelahnya. Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang diperingatkan oleh para ulama, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Bi'sal qaum alladzina la ya'buduna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk orang itu, mereka lah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah, tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali di bulan apa? Di bulan Ramadan. Jadi semangatnya ketika bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan berlalu, sudah kelalaian-kelalaian yang dilakukan terus-menerus. Sebagaimana ada satu nasihat, kalau kita ini di bulan Ramadan kan alhamdulillah banyak membaca Al-Quran. Coba nanti ketika malam Idul Fitri, hampir-hampir kita tidak membaca Al-Quran kecuali dalam sholat. Sibuk kita dengan makanan, hidangan. Hampir-hampir kita tidak membaca ayat dalam Al-Quran, dalam mushaf kita kecuali di dalam sholat saja. Sudah lalai kita. Belum amalan-amalan yang lainnya. Ketika bisa menghatamkan di dalam bulan Ramadan, nanti setelah bulan Ramadan selesai, kembali lalai lagi. Mushafnya diletakkan di lemari lagi. Dibiarkan sampai berapa bulan kalau sampai Ramadan datang gitu? 11 bulan. Nanti Ramadan datang lagi, diambil lagi sambil diusap debunya, baru dibaca lagi. Maka janganlah seorang hanya mengagungkan Allah di bulan Ramadan saja. Padahal keutamaan dari membaca Al-Quran, mentadaburinya itu banyak sekali. Tidak cukup waktu mungkin satu majelis itu menyebutkan semua keutamaan dari membaca Al-Quran, mentadaburinya, menghafalkannya. Dan cukuplah apa yang disebutkan di dalam hadisnya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata khairukum, kata para ulama, itu menunjukkan makna pahala yang begitu besar sekali bagi orang yang mempelajari Al-Quran. Kemudian kalau dia bisa mengajarkannya, karena tidak ada udzur bagi siapa yang belum bisa baca Al-Quran. Wah, saya tidak bisa baca Quran ini. Tidak ada udzur. Karena kalau dia salah membaca, dia tetap dapatkan pahala atau tidak?
dapatkan pahala. Hanya saja kewajibannya dia apa? Belajar. Jangan biarkan kesalahan baca kita ini terus-menerus ada. Tapi kita harus perbaiki, kita pelajari terus demikian. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadisnya, bahwasanya orang-orang yang ahlul Quran itu bersama dengan para malaikat yang mulia, dan dia akan mendapatkan pahala. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, yang tak terbata-bata membaca, maka dia pun mendapatkan pahala. Dia pun mendapatkan pahalanya. Sebagaimana juga amalan ibadah yang lain. Alhamdulillah kita ini di bulan Ramadan, salat tarawih terjaga, bahkan 11 rakaat. Jangan nanti ketika Ramadan sudah selesai, sudah berlalu, maka berlalu pula qiyamul lail, selesai pula qiyamul lail. Akan tapi hendaknya seorang jaga, karena itu tanda Allah ridha dengan amal kita. Kita jaga qiyamul lail, meskipun mungkin dengan bilangan-bilangan yang ringan. Sebagaimana seandainya seseorang hanya bisa menjaga sholat witirnya minimal berapa kali? Kalau sholat witir berapa rakaat? Sholat witir 3 dulu, Pak. Sholat witir 3 rakaat. Satu itu kalau khawatir subuh mau datang, tidak cukup waktu dia, maka subuhnya mau datang baru 1 rakaat. Atau ketika dia sholat 2 rakaat belum witir, kok khawatir mau adzan, maka 1 rakaat. Maka seandainya seseorang hanya bisa menjaga 3 witir, 3 rakaat witir saja, maka hendaknya dia jaga. Karena Nabi SAW telah bersabda, ahabul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang dawam. Adwamuhu, yang paling dawamnya. Apa dawam? Istimrar, continue, terus menerus, istiqamah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun kadang karena keletihan, kesibukan di siang hari, kita khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka boleh dilakukan setelah ba'da isya atau ba'da salat ba'diyah isya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau diberikan wasiat dari Rasulullah, jangan engkau tidur sampai engkau apa? Engkau salat witir. Janganlah engkau tidur sampai engkau la tanam hatta antutira. Jangan engkau tidur sampai engkau salat witir. Dan beliau mengatakan di akhir hadis, sungguh sejak Rasulullah memberikan wasiat itu, aku tidak pernah meninggalkannya sekalipun sampai aku meninggal. Artinya bisa jadi, wallahu a'lam, salat beliau itu salat yang ringan, karena tidak semua sahabat itu kuat di dalam ibadah. Tidak semua sahabat itu bisa salat terus menerus dalam satu malam. Tapi sebagian di antara mereka amal-amalnya itu ringan. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang paling istiqomah di dalam amalnya. Sebagaimana juga ibadah puasa, maka di bulan Syawal masih menanti kita puasa-puasa sunnah. Kalau di bulan Syawal itu puasa berapa hari? 6 hari. Apa keutamaannya? Mendapatkan seperti pahala 1 tahun penuh. Kalau kita puasa 1 bulan dilipat gandakan pahala yang menjadi 10 kali lipat, jadi berapa? Jadi 10 bulan. Kemudian yang 6 hari dikali 10 jadi berapa? 60. 60 itu berapa bulan? 2 bulan. 10 tambah 2 bulan jadi 12 bulan. Seakan-akan kita didapatkan pahala itu puasa setahun penuh. Demikian juga puasa-puasa yang lainnya, semampu jasad kita, tubuh kita untuk membiasakan. Karena kita ini memang diberi kelebihan, kekuatan berbeda-beda. Ada yang diberi kekuatan puasa, akan tapi dia tidak diberikan kekuatan sholat malam. Ada yang punya kekuatan sholat malam tapi tidak kuat kalau nahan puasa. Ada yang diberi kekuatan untuk bersedekah, tapi tidak diberikan keutamaan yang lainnya. Dan ada yang diberi kekuatan untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu, akan tapi dia tidak diberikan kekuatan untuk yang lainnya. Maka seseorang itu diberikan rezeki masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita rezeki yang berbeda-beda. Sehingga yang paling pentingnya adalah bagaimana kita menjaga istiqomah.
Jangan selesai Ramadan selesai pula amal-amal ibadah. Bahkan kadang bisa jadi mungkin ada seseorang yang merasa terkungkung, terbelenggu. Wah, ini Ramadan mau melakukan ini itu kok malu. Malu sama teman, malu sama mertua mungkin karena masih tinggal sama mertua. Nanti kalau sudah selesai Ramadan kita pesta lagi. Nah, kapan ada terbetik seperti ini saja kata para ulama, itu tanda Allah tidak menengok menoleh kepada amalnya sedikit pun. Allah tidak ridha dengan amal-amal ibadahnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di antara tanda Allah ridha kepada kita adalah al-ghirah. Al-ghairah fid din, kecemburuan di dalam agama. Dan ini makna yang hampir serupa dengan apa yang disebutkan tadi. Itulah ketika Allah jadikan hati kita hati yang cinta dengan kebaikan, cinta kepada saudaranya kalau saudara kita ini berada di atas kebaikan, dan kita benci kepada perbuatan keburukan. Kapan kita yang melihat satu kemungkaran, baik itu kesyirikannya kan, baik apa kekufurannya, kemaksiatannya, maka Allah jadikan hati kita ini cemburu, marah, dan marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan marah karena ego saja, marah sekedar semangat saja. Seperti apa yang menimpa dari fitnah di antara saudara-saudara kita. Dia benci kepada kekufuran, kemudian apa yang dilakukan? Dia hancurkan tempat ibadah pemeluk agama lain. Maka ini bukan marah karena Allah, karena tidak ada tuntunannya di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kadang masyarakat kan melihatnya secara membabi buta. Oh, ini orang-orang jenggotan kadok cingkrang ini, tukang ngepom gitu. Ya, dulu orang tua waktu ketika awal-awal kita ngaji juga seperti itu. Karena pas zamannya siapa itu? Bom Bali. Rasa ngaji ngono. Oh, nak melak-melak ngepom malahan. Ya memang keadaan seperti ini menjadi fitnah bagi yang lain. Tapi kita cemburu karena Allah ketika melihat kemungkaran. Adapun pada keadaan orang yang melakukannya, maka bukan kita marah kepada orangnya, tapi kita marah kepada perbuatannya. Bukan kita benci kepada orangnya, tapi kita benci kepada perbuatannya. Karena orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa, kemaksiatan, kebatilan, mereka adalah orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga apa yang harus ada di dalam hati kita adalah rasa iba, kasihan, banyak mendoakan. Sebagaimana kadang kalau kita ini berjalan di jalan-jalan, kita melihat kemungkaran seperti di pertokoan-pertokoan. Kadang menjelang maghrib mereka masih menyetel musik dalam hati. Subhanallah, betapa nikmatnya nikmat hidayah ini. Allah jadikan kita benci kepada musik nyanyian. Dan kita bersyukur pula kita diberikan hidayah. Dan jangan lupa lisan kita untuk mendoakan saudara kita itu. Doakan mereka. Allahumma hdini wa iyyahum. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dan kepada mereka. Karena di antara keutamaan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada saudaranya tanpa dia ketahui, maka para malaikat akan mengatakan apa? Walaka mislu. Untukmu apa yang semisalnya. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita dalam keadaan mereka tidak tahu, maka para malaikat akan mendoakan kita yang semisalnya. Terus demikian, ya kita tumbuhkan itu kecintaan kita kepada kebaikan dan kebencian kita kepada keburukan. Maka inilah diantara nasihat-nasihat yang penting untuk kita nasihatkan kepada diri kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi, agar menjadikan cambuk untuk kita, agar bisa tetap beristiqomah di atas ketaatan kita kepada Allah, agar kita bisa terjaga dari kegelinciran hati, perkara-perkara yang justru kadang menghancurkan amal-amal kita sendiri. Sebagaimana kadang yang muncul ya, kata para ulama, syaitan itu pandai dia di dalam melihat keadaan hamba. Jadi kalau ada seorang merasa sudah banyak beramal di bulan Ramadan,
Nanti perhatikan, dorongan untuk melakukan dosa itu juga muncul. Kenapa? Karena kadang ada perasaan sudah beramal banyak, beribadah banyak, sehingga kadang kita meremehkan ini, meremehkan itu dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini juga kata para ulama di antara ujian bagi orang-orang yang hendak meniti jalan istiqomah. Terus demikian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita bisa beristiqamah di atas jalan ketaatan ini, di atas tauhid kita, di atas ittiba kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas keimanan, dan semoga Allah berkenan dan ridha dengan semua amal-amal ibadah kita, dengan solat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, dan sedekah-sedekah kita. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.